Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu seminar proposal secara online. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian SDMI, Ibu Musyarafah SPD MPDI, dan kepada teman-teman semua yang telah berkenan menonton seminar proposal saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Husna Maulida, nomor induk mahasiswa 1801010700512, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemahaman Siswa dalam Materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Proposal penelitian saya terbagi menjadi bab 3. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 3 belum seperti yang diharapkan. Sebagian besar siswa masih bingung dalam memahami soal yang diberikan. Kemampuan siswa dalam merencanakan ataupun menyelesaikan masih rendah. Masih banyak siswa yang bingung bagaimana menghitung operasi hitung campuran. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut dalam pemahaman konsep matematika disebabkan oleh kurangnya penguasaan materi, prasyarat oleh siswa sehingga tidak terampil dalam melakukan operasi hitung dasar, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan operasi perkalian. Penggunaan kaidah yang tidak tepat, kesalahan-kesalahan melakukan abstraksi dan generalisasi, serta pengajaran matematika yang kurang rinci dan kurang lengkap. Oleh karena itu, perlu diadakan penganalisaan tentang penguasaan siswa terhadap operasi hitung yang meliputi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan operasi perkalian. Bertitik tolak dari masalah tersebut, maka saya akan meneliti hasil tentang pemahaman siswa mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah tadi, ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman siswa dalam materi operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam materi operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, ada 2 juga. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pemahaman siswa dalam materi operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam materi operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 3 di MI At-Thayyibah. Selanjutnya yaitu signifikansi penelitian. Nah, pada signifikansi penelitian ini terbagi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar matematika, terutama pada pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran bilangan bulat, dan juga dapat memperkaya khazanah ilmu pendidikan dasar, khususnya ilmu matematika. Yang kedua, secara praktis,
terbagi menjadi 4, yaitu ada peserta didik, sekolah, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, signifikansi penelitian bagi peserta didik yaitu mengukur tingkat pemahaman siswa dan tingkat kesulitannya terhadap materi operasi hitung campuran bilangan bulat, sehingga dapat berupaya menyelesaikan masalah tersebut dan memberi pengalaman bermakna kepada siswa. Untuk pendidik, dapat mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman siswa mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat yang terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pembagian, dan operasi perkalian. Dan dapat mengetahui letak kesulitan siswa sehingga dalam program pembelajaran guru dapat menentukan metode serta media yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, untuk sekolah dapat dijadikan sebagai contoh bentuk peningkatan pendidikan yang berbasis sekolah dalam upaya peningkatan pelaksanaan tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah melalui penelitian tersebut. Dan untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap operasi hitung campuran bilangan bulat pada kelas 3 MI dan sebagai upaya peningkatan profesional memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas secara berkelanjutan. Masuk pada bab selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Nah, pada bab 2 ini landasan teori yang akan saya paparkan terdiri dari 5 variabel, yaitu pemahaman siswa, operasi hitung campuran, bilangan bulat, kelas 3, dan faktor-faktor. Yang pertama, pemahaman siswa. Nah, menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami apa yang sedang dikomunikasikan dan mampu mengimplementasikan ide tanpa harus mengaitkannya dengan ide lain dan juga tanpa harus melihat ide tersebut secara mendalam. Landasan teori yang kedua yaitu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi atau pengerjaan hitungan yang melibatkan lebih dari 2 bilangan atau lebih dari 1 operasi. Landasan teori yang ketiga yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang mencakup seluruh bilangan, yaitu bilangan cacah, bilangan asli, bilangan 0, bilangan 1, bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan negatif kecuali bilangan imajiner, irasional, dan pecahan. Teori berikutnya yaitu kelas 3. Kelas menurut pengertian secara umum dapat dibedakan atas 2 pandangan, yaitu pandangan dari segi fisik dan pandangan dari segi peserta didik yang mengikuti merupakan bagian dari masyarakat sekolah. Landasan teori berikutnya yaitu faktor-faktor. Faktor adalah hal-hal yang mempengaruhi timbulnya sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman menurut Munadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat dari luar diri siswa. Masuk ke bab berikutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas tentang metode, desain, pendekatan, jenis penelitian, data, sumber data, dan sebagainya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian saya adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, adapun desain penelitian saya yaitu dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Metode analisis statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, dengan metode analisis statistik deskriptif ini, maka saya akan menyajikan data melalui tabel atau grafik, perhitungan mean, standar deviasi, perhitungan frekuensi, rentang, dan persentase. Selanjutnya yaitu populasi penelitian dan sampel penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian dari penelitian saya ini adalah siswa dan siswi MI At-Thaibah kelas 3 angkatan 2018 yang berjumlah 48 orang siswa. Sedangkan sampel penelitiannya adalah siswa dan siswi MI At-Thaibah kelas 3 angkatan 2018 yang berjumlah 48 siswa dengan teknik sampling jenuh, artinya semua populasi dijadikan sebagai sampel. Nah, adapun rinciannya yaitu jumlah laki-laki ada 21 orang, jumlah perempuan ada 27 orang, jumlah siswa kelas 3A ada 24 orang, dan jumlah siswa kelas 3B ada 24 orang. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu data pokok dan yang kedua yaitu data penunjang. Adapun data pokok dalam penelitian ini adalah yang pertama hasil belajar siswa kelas 3 MI At-Thaibah pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat, dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun data penunjang dalam penelitian ini, yang pertama adalah visi dan misi MI At-Thaibah, yang kedua program sekolah MI At-Thaibah, yang ketiga jumlah guru MI At-Thaibah, media pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan, dan kurikulum sekolah yang digunakan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu responden, yang kedua informan tambahan, dan yang ketiga dokumen. Yang pertama yaitu responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas 3 MI At-Thaibah yang berjumlah 48 orang dan 1 orang guru pengampu mata pelajaran matematika atau guru kelas. Yang kedua yaitu informan tambahan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru yang lain, dan sebagian orang tua siswa. Adapun dokumen dalam penelitian ini berupa kurikulum sekolah, catatan wawancara, hasil tes siswa, RPP, dan silabus mata pelajaran matematika. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah tes, yaitu berupa pilihan ganda sebanyak 35 butir soal, pedoman observasi, pedoman wawancara sebanyak 25 pertanyaan, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu uji instrumen. Uji instrumen merupakan uji pendahuluan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian valid atau sahih dan handal. Nah, pada penelitian ini saya juga menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Berikutnya yaitu teknik pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data.
Dalam teknik pengolahan data ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu editing data, lalu coding data, lalu tabulasi data, dan terakhir yaitu interpretasi data. Yang kedua yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif statistik deskriptif, menggunakan rata-rata atau median dan modus, standar deviasi, frekuensi atau rentang, dan persentase. Sampai di sini presentasi dan pemaparan dari proposal penelitian saya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Musyarapah selaku dosen pengampu metodologi penelitian SD atau MI dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton seminar proposal penelitian saya secara daring. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.